Selamat siang anak-anak. Kita kali ini akan belajar mengenai pelajaran IPA ya. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan, kali ini kita akan belajar perkembangbiakan hewan. Sama dengan tumbuhan, perkembangbiakan hewan pun dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, untuk perkembangbiakan hewan secara generatif akan kita pelajari hari ini. Kita mulai yuk. Perkembangbiakan hewan secara generatif melibatkan induk jantan dan induk betina. Kita lihat bagaimana prosesnya. Perkembangbiakan generatif terjadi karena adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan yang dihasilkan oleh induk jantan disebut juga testis. Sementara sel kelamin betina yang dihasilkan oleh induk betina disebut ovarium. Testis akan menghasilkan sperma. Sedangkan sel kelamin betina akan menghasilkan ovum. Nah, jika sudah ada pembuahan antara sperma dan ovum, maka yang akan dihasilkan adalah zigot. Zigot akan berubah menjadi embrio yang merupakan calon individu baru. Sudah dipahami kan bagaimana skemanya? Kita lanjutkan ya. Berbagai macam cara perkembangbiakan generatif hewan. Nah, untuk perkembangbiakan generatif hewan ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, yang disebut juga ovipar. Embrio hewan ovipar berkembang pada hewan betina dan dibungkus oleh cangkang keras. Nah, ini biasa kalau kita sebut adalah telur. Embrio mendapatkan makanan dari dalam telur yang mengandung cadangan makanan. Contoh hewan oviparnya seperti apa? Contohnya adalah ayam atau macam-macam unggas ya. Selanjutnya ada ikan. Nah, macam-macam ikan itu termasuk ovipar. Ini contohnya Bu Lisi kasih ikan arwana yang sedang bertelur. Selanjutnya ada katak. Nah, selain ini ada hewan lain seperti serangga dan reptil. Kita lanjutkan ya. Cara pembuahan atau ovulasi hewan ovipar. Yang pertama ada pembuahan eksternal atau disebut juga dengan fertilisasi eksternal. Apa sih pembuahan eksternal itu? Pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya. Contohnya ada pada katak. Katak yang menyimpan telurnya di punggung induk jantan. Nah, pembuahan pada katak ini adalah pembuahan yang cukup unik. Mengapa? Karena ketika induk betina sudah mengeluarkan telurnya yang belum dibuahi di dalam air, kemudian induk jantan akan membuahinya. Nah, setelah itu barulah telur-telur katak yang telah dibuahi itu disimpan di punggung induk jantan. Jadi dibawa tuh kemana-mana telurnya. Selanjutnya ada ikan mujair. Nah, kalau ikan mujair beda lagi. Setelah induk betina mengeluarkan telurnya, kemudian induk jantan akan membuahinya di luar. Kemudian apa yang terjadi? Setelah terjadi pembuahan, telur-telur itu akan dimasukkan kembali oleh induk betina ke dalam mulutnya. Selanjutnya, yang kedua adalah pembuahan internal atau disebut juga fertilisasi internal. Berbeda dengan pembuahan eksternal, pembuahan internal itu adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya. Nah, contohnya apa saja? Contohnya macam-macam unggas, reptil, dan serangga. Kita lanjutkan ya ke
perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau disebut dengan vivipar. Embrio pada hewan vivipar tumbuh dan berkembang di dalam rahim. Jadi untuk hewan-hewan yang melahirkan ini, mereka memiliki rahim. Beda dengan tadi hewan-hewan ovipar. Kemudian embrionya mendapatkan makanan langsung dari induknya sampai siap dilahirkan. Ingat, untuk hewan vivipar, mereka memiliki masa mengandung. Hewan vivipar ini adalah hewan mamalia. Apa arti hewan mamalia? Hewan mamalia itu adalah hewan yang memiliki kelenjar susu. Jadi mereka akan menyusui anak-anaknya setelah dilahirkan. Contohnya apa saja? Contohnya ada kelinci. Nih, ada kelinci dengan anak-anaknya. Kemudian ada ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba, kemudian paus, mereka termasuk hewan vivipar ya. Selanjutnya ada sapi. Ya. Jadi seluruh hewan mamalia itu disebut melahirkan atau vivipar. Kita lanjutkan ke nomor 3, yaitu perkembangbiakan hewan dengan bertelur dan melahirkan, atau disebut juga dengan ovovivipar. Ovovivipar menyimpan embrionya dibungkus oleh cangkang telur, tetapi berbeda dengan ovipar. Cangkang telur akan dibiarkan atau diirami sampai anaknya keluar gitu ya dari cangkang. Tetapi beda dengan ovovivipar, si telurnya dibiarkan menetas di dalam tubuh induk. Kemudian setelah menjadi anak hewan baru dikeluarkan induknya seperti melahirkan. Makanya disebut dengan bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah yang pertama adalah ikan hiu macan. Ini seperti pada gambar ya. Yang kedua ada kuda laut. Kemudian yang terakhir ada ular boa. Jadi macam-macam ular yang biasanya besar itu berkembang biaknya dengan ovovivipar ya. Jadi sekian penjelasan mengenai perkembangan biakan hewan secara generatif. Nah, untuk lebih jelasnya dan untuk lebih dapat kalian pahami, kalian bisa membaca buku-buku penanya dan buku SPS-nya. Selamat belajar!